Ya, kembali lagi dengan saya Dr. Lady. Saya ingin membagikan tips hari ini tentang tips menjaga kesehatan sehari-hari ya. Jadi di sini saya sudah buat ada 4 poin tentang tips menjaga kesehatan sehari-hari ya. Jadi ada 4. Pertama itu kita untuk menjaga kesehatan kita, pertama-tama kita harus membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari. Jadi jadwal kegiatan kita sehari-hari itu sangat penting ya untuk membantu kita dalam menyelesaikan semua pekerjaan kita secara teratur dan terselesaikan. Dan kita tidak membuang-buang waktu. Jadi dengan kita mencatat semua yang akan kita kerjakan di hari itu, di satu hari itu, kita bisa dengan gampang men-checklist. Jadi kita bisa, oh saya sudah melakukan ini semua di hari ini. Bila saya tidak bisa melakukan di hari ini, mungkin saya bisa memprogramkan jadwal itu di berikutnya. Sehingga kita sebagai seorang manusia, kita berpikir tidak menyalahkan diri sendiri. Jadi kita bisa, oh saya lupa hari ini melakukan ini. Nanti itu buat kita merasa bersalah. Nah, jadi jadwal itu sangat penting karena kita bisa membantu kita untuk menyelesaikan semua yang ingin kita kerjakan di hari itu. Jadi sebagai seorang pekerja, apapun pekerjaan kita, sebagai seorang dokter atau sebagai seorang pekerja bisnismen atau sebagai seorang guru atau sebagai seorang kuli bangunan atau sebagai seorang yang kerja di supermarket atau sebagai seorang yang kerja di jalan raya sebagai supir angkot, sebagai apapun itu pekerjaan kita. Banyak ya, banyak pekerjaan, dan pekerjaan semuanya itu mulia, tidak ada yang tidak mulia, semua pekerjaan itu mulia. Dan pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu, untuk mencari nafkah untuk keluarga, itu pekerjaan sangat mulia ya. Jadi apapun pekerjaan kita yang tidak menolak atau tidak bertabrakan dengan norma-norma agama kita, itu adalah pekerjaan yang mulia. Jadi agar kita menjalankan tugas kita dengan nyaman dan dengan kepastian ya, bahwa oh ini selesai hari ini. Nah, itu kita harus buat jadwal kegiatan. Kenapa? Itu termasuk dalam menjaga kesehatan. Jadi begini, saya ingin menjelaskan di sini kalau dalam dunia kedokteran, manusia itu terdiri dari menurut agama juga ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sedangkan kalau di kedokteran kita tahu belajar tentang kejiwaan, pikiran, dan kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh ya. Nah, kalau di agama kan ada 3 ya, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita meninggal, roh kita pulang kepada penciptanya ya. Itu semua sudah tahu ya. Jadi saya ingin menjelaskan di sini kenapa kita butuh mencatat semua aktivitas kita. Kita harus buat jadwal dan kita mengecek semuanya. Itu membantu kita untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Bila kita tidak kalau kita lupa atau kita tidak menyelesaikan di hari itu, kita akan menyalahkan diri sendiri dan itu mengganggu kesehatan jiwa kita. Kalau di dunia kedokteran bilangnya suka menyalahkan diri sendiri. Jadi orang yang tipe suka menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di hari itu sangat berpengaruh untuk kejiwaannya. Jadi untuk perkembangan jiwanya dia harus fokus untuk menyalahkan diri sendiri dan pekerjaannya tidak akan selesai di hari-hari berikutnya. Dan itu akan bertumpuk-tumpuk, menyalahkan diri sendiri terus menerus dan tidak ada habisnya. Jadi itu adalah tips. Saya tidak bilang kita suka menyalahkan diri sendiri, tidak ya. Jadi kita menyalahkan diri sendiri itu tidak seperti saya salah tidak. Jadi kita, yang saya maksud di sini, yang dokter masuk di sini ya, jadi kita
menyalahkan itu seperti begini ya contohnya. Hari ini pekerjaan saya yang ini, tadi bos marah ya, kayaknya kurang gitu. Nah, itu salah satu karena kita lupa mencatat kegiatan kita ya. Jadi kalau kita mencatat semua kegiatan kita, apa yang disuruh bos, kita juga masukin di situ di jadwal kita akan fine-fine saja. Jadi, hari ini sih sukses, berhasil. Nah, gitu. Jadi, itu adalah salah satu tips untuk kepuasan jiwa kita. Hari ini kita sukses. Nah, meskipun kita tidak harus sukses yang mendapatkan piala, awards, atau apa, tidak. Tapi kalau kita sukses menyelesaikan pekerjaan kita di hari itu adalah suatu kepuasan. Dan kepuasan itu meningkatkan hormon-hormon bahagia kita. Jadi kita akan semakin happy. Jadi kita menikmati pekerjaan kita, sekecil apapun pekerjaan kita sangat menikmatinya. Gitu ya, teman-teman, saudara-saudara sekalian ya. Jadi betapa sangat pentingnya membuat jadwal kegiatan. Mungkin kita tidak harus tulis yang kertas panjang dan lebar, tidak. Jadi kita bisa buat seperti memo, tulisan kecil-kecil, kita tulis tangan, kita tidak harus rapi, kita tulis tangan. Hari ini jadwal kerja saya jam sekian sampai jam sekian, jam segini saya harus melakukan apa yang penting, misalnya bos ada suruh apa atau atasan saya ada suruh ngapain, itu saya harus sisipkan dan itu harus saya kerjakan. Jadi tidak boleh sampai tidak ada hal-hal penting lain, jadi kita sisipkan. Jadi kita tidak, hari itu kita mempergunakan waktu sebaik mungkin 24 jam itu dengan baik. Nah, jadi betapa pentingnya ya itu suatu jadwal yang harus dibuat. Dan dari dunia kedokteran juga di situ menjelaskan, kalau saya ingin menjelaskan kalau dengan membuat poin-poin apa yang akan kita kerjakan di hari ini, di hari satu hari itu dalam 24 jam, kita bisa menyisipkan waktu-waktu istirahat kita. Jadi itu berkaitan dengan poin nomor 2 ya. Jadi di situ ada poin nomor 2 adalah kita harus menjaga menyisipkan waktu istirahat kita. Waktu istirahat di situ 4 sampai 8 jam. Jadi kenapa 4 sampai 8 jam? Nah, itu sudah penelitian dalam dunia kedokteran bahwa itu adalah waktu yang sangat cukup dan baik untuk sel-sel tubuh diregenerasi. Sel-sel tubuh yang mati bisa dihidupkan kembali oleh metabolisme tubuh. Jadi itu membantu metabolisme tubuh. Kalau di dunia kedokteran kita bilang kalau pada dunia kedokteran di bidang jantung ya, karena saya spesialis jantung, saya bahas tentang siklus apa? Metabolisme di jantung ya. Jadi di situ ada waktu di mana siklus rekadians ya namanya, ada waktu di mana kita bisa menjaga kesehatan jantung kita. Jadi kalau kita tidak istirahat, waktu istirahat kita ada jam-jam ya, ada jam-jam di mana waktu organ-organ tubuh kita beristirahat dan meregenerasi sel-sel di dalam tubuhnya ya. Jadi ada untuk hepar itu di jam berapa, untuk hati ya, untuk hati kita, untuk organ hati kita hepar itu di jam berapa, untuk otak kita, untuk ya semua organ tubuh kita. Jadi memang kesehatan itu sangat penting ya, apalagi untuk jam istirahat. Jadi jadwal itu kita wajib buat untuk menyisipkan jam-jam istirahat kita. Jadi dalam dan itu 4 jam dan 8 jam itu bukan siang kita sudah istirahat 2 jam, nah malam kita sudah istirahat 2 jam. Oh, tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus istirahat yang dimaksud 4 jam itu 4 jam betul-betul. Jadi tidak
potong-potong 2 jam tadi siang, 2 jam malam. Nah, itu tidak boleh, itu sangat tidak baik ya. Jadi waktu yang istirahat yang baik itu pada malam hari kita, mungkin karena kita begadang, kita bisa istirahat 4 jam. Kayak kita di dunia kedokteran, kita di dokter jarang sekali istirahat ya. Ya kalau kita istirahat ya mungkin itu paling minimal itu 4 jam. Dan 8 jam itu wajib ya untuk semua anak-anak sekolah ya, yang masih sekolah itu wajib, karena itu membantu regenerasi otak kita. Otak kita kan capek ya, seharian belajar, seharian kerja. Nah, 8 jam itu adalah yang dianjurkan oleh kesehatan. Ya kalau yang kita buat minimal itu 4 jam itu sangat minimal ya. Kalau 8 jam itu wajib sekali, karena itu membantu untuk kesehatan kita. Jadi saya buat di sini 4-8 jam ya. Jadi begitu ya, betapa pentingnya jadwal. Dengan jadwal juga kita bisa menyisipkan di situ jam 2 kita. Jadi tips yang ke-1 kan buat jadwal. Tips yang kedua buat jadwal menyisipkan jam istirahat 4-8 jam. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa. Jadi saya tulis di sini jangan lupa. Artinya ini wajib. Jadi kita harus mempunyai jam doa. Apapun agama kita wajib ya untuk berdoa setiap jam 6, jam 12 ya. Jam berapapun jam doa kita harus buat ya. Karena doa itu adalah membantu kita untuk jiwa kita bisa bercerita kepada Sang Pencipta. Jadi kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita. Kita bisa bercerita, kita bisa menginspirasi, kita bisa berkata-kata apa saja tentang hidup kita kepada Sang Pencipta. Itu adalah salah satu tips untuk kita menjaga kesehatan jiwa kita. Karena dengan kita berdoa, jiwa kita bisa tenang, kita bisa lega, karena kita sudah menceritakan semuanya kepada Tuhan, dan kita belajar berharap kepada Tuhan. Jadi kita belajar pasrah kepada Tuhan. Kita sebagai manusia, kita memang wajib ya pasrah kepada Tuhan. Karena dengan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, jiwa kita bisa tenang, kita bisa damai. Nah, jiwa yang damai dan tenang, itu adalah meningkatkan hormon-hormon bahagia kita, hormon-hormon tubuh kita ya. Jadi hormon-hormon bahagia kita, sehingga kesehatan kita terjamin. Jadi apa sih hormon-hormon tubuh kita ya? Hormon tubuh ini ada banyak ya, hormon tubuh yang bahagia itu ada banyak. Dan pasti kalau ada hormon-hormon yang bahagia, ada hormon-hormon yang tidak bahagia. Jadi hormon-hormon yang tidak bahagia itu kalau kita marah, atau kita jengkel, atau kita apa saja yang buat kita stres atau kita tertekan, itu meningkatkan hormon-hormon tidak bahagia. Nah, hormon-hormon itu ya salah satu contoh namanya hormon sitokin ya. Jadi dia itu yang hormon-hormon tidak bahagia inilah yang membuat pembuluh-pembuluh darah bekerja dengan sangat keras, sehingga bisa terjadi penyakit-penyakit seperti hipertensi dan penyakit-penyakit lain. Jadi apa gunanya berdoa? Apa gunanya istirahat? Apa gunanya buat jadwal? 1, 2, dan 3 ini sangat berkaitan dan sangat penting. Apalagi nomor 3 ya, saya bilang di sini saya tulis jangan lupa, artinya wajib. Nah, saya tidak usah jelaskan lagi ya bagaimana cara kita berdoa, itu masing-masing di agamanya sudah menjelaskan masing-masing ya. Bagaimana kita cara berdoa itu sudah dijelaskan masing-masing di setiap agama ya. Jadi kita masing-masing berdoa sesuai agama kita masing-masing ya.
Saya tidak akan menjelaskan itu ya, cara berdoa bagaimana. Tapi secara garis besar saja ya. Jadi kita bisa menceritakan semua isi hati kita. Jadi kita dengan Tuhan tidak boleh ada jarak ya. Jadi kita tidak boleh buat jarak seperti kita buat jarak dengan manusia. Mungkin kita tidak percaya sekeliling kita atau manusia. Kita bisa percaya kepada Tuhan karena Pencipta kita tahu segalanya tentang kita. Kita bisa menceritakan semuanya. Jadi mungkin kita tidak percaya dokter juga. Kalau kita konsultasi ke dokter mungkin ya paling lama 15 menit atau mungkin lama 30 menit. Itu kan kita harus tidak bisa dalam jangka waktu sesimpel itu kita bisa bercerita. Kalau dengan doa kepada Tuhan kita bisa sejam ya, kita bisa cerita, kita bisa semua kita ungkapkan. Jadi kita akan lega dan plong, kita bisa ada kekuatan untuk memulai kegiatan kita lagi. Jadi betapa pentingnya tips menjaga kesehatan itu salah satunya nomor 3 itu jangan lupa berdoa, karena itu untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Jadi jika jiwa kita sehat, maka tubuh kita juga sehat. Jadi saya sudah jelaskan tadi ya, apa hubungannya kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh tadi. Jadi kalau jiwa kita sehat, hormon-hormon yang meningkat itu hormon-hormon bahagia. Jadi tubuh kita akan regenerasi terus. Sel-sel yang mati dibuat hidup lagi. Jadi kita akan semakin bahagia. Jadi biasa ada yang ngomong, itu kenapa orang ini awet muda ya? Ada yang ngomong seperti itu. Saya pernah dengar dan itu salah satunya. Jadi orang yang suka berdoa, orang yang suka mengatur jadwalnya dengan baik dan istirahat yang cukup, dia akan selalu bahagia dan itu bisa dilihat ya. Jadi dilihat penampakannya, jadi tubuhnya itu awet muda. Nah seperti itu. Kenapa orang bisa awet muda ya? Karena regenerasi sel-sel tubuhnya baik. Jadi betapa pentingnya jaga kesehatan sehari-hari. Ya tidak harus tidak harus mahal ya. Jadi ini simple sekali ya. 1, 2, dan 3 ini. Itu sehari-hari dan memang kewajiban sehari-hari. Jadi begitu ya. 1, 2, dan 3. Jangan lupa berdoa ya, tadi sampai di nomor 3. Dan yang keempat ya. Jadi keempat itu jangan lupa makan makanan yang sehat. Nah, jadi setelah kita sudah mengatur jadwal istirahat kita untuk tubuh kita bisa regenerasi, bisa membentuk sel-sel tubuh yang baru. Kita jaga kesehatan jiwa kita supaya hormon-hormon yang dihasilkan adalah hormon-hormon bahagia. Dan yang keempat, jangan lupa makanan-makanan yang sehat. Jadi kita butuh asupan ya. Jadi setelah kita sudah atur metabolisme tubuh kita dengan baik lewat 1, 2, dan 3, kita butuh asupan. Jadi kita butuh kalori untuk tubuh kita. Jadi jangan lupa makan makanan yang sehat. Di sini maksudnya kita tidak harus membeli buah-buahan yang mahal, yang banyak mengandung antioksidan. Ya itu bisa nanti ke depannya. Cuma kita mengatur dari hal-hal sederhana. Jadi apa yang kita makan kita perhatikan. Makanan kita harus secukupnya. Secukupnya di sini adalah sesuai kalori tubuh kita. Jadi kira-kira berat badan kita berapa, kita makan secukupnya. Jadi yang dimaksud secukupnya adalah tidak sampai kekenyangan ya. Jadi kita makan saat kita lapar dan kita berhenti makan setelah kita sudah tidak harus sampai puas, sampai kenyang gitu, tidak. Jadi secukupnya, kita makan secukupnya, sepiring secukupnya. Jadi setiap 8 jam sehari atau 12 jam sekali ya, atau sekali sehari ya, itu tergantung kemampuan ekonomi kita. Jadi tidak harus yang mahal dan tidak harus
3 kali sehari, atau 2 kali sehari, atau 4 kali sehari, atau sekali sehari. Yang penting kita harus makan ya. Kita harus makan untuk asupan tubuh kita. Paling sedikit 2 kali sehari. Ya paling sedikit lagi sesuai ekonomi kita 1 kali sehari, tidak apa-apa, yang penting kalorinya kita tercukupi. Dan makan itu tidak harus mahal ya. Saya kembali lagi tekankan secukupnya. Secukupnya di sini cukup nasi atau cukup kalorinya apa, kita cukupkan ya, kita cukupkan sesuai ekonomi kita cukupkan. Dan yang penting kita jangan sampai kena sakit yang namanya sakit mah ya. Jadi sakit mah itu sakit lambung ya. Jadi itu sangat mengganggu efektivitas kita. Jadi efektivitas kerja kita. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan makan kita, itu akan mengganggu aktivitas kerja kita juga. Jadi kita harus sepintar-pintarnya. Misalnya kita kerja di rumah sakit ya. Saya cerita saja ya, saya pernah koas kerja di rumah sakit sebagai seorang dokter muda. Mungkin makan saya mungkin tidak seperti orang biasa normal yang harus duduk, harus makan di meja makan yang dan harus ini ya, kita makan ala kadarnya di warung atau di apa, tidak sempat ke warung. Bagaimana caranya? Jadi setiap jam makan, misalnya jam-jam makan saya sudah punya coklat ya. Jadi saya punya coklat di saku jas saya. Jadi pas jam makan saya tidak harus ke warung kan ya, saya bisa isi asupan kalori saya yang dibutuhkan tubuh, karena tubuh butuh kalori, energi untuk kita bekerja, terutama otak ya. Kalau kita tidak mengisinya, kita tidak bisa berpikir dan kita tidak bisa fokus untuk bekerja. Nah itu salah satu kita belajar untuk fokus dalam pekerjaan kita, yaitu kalori kita harus cukup. Nah itu saya tinggal ngambil makanan saya ya, saya tinggal ambil coklat saya yang di saku, saya tinggal makan, cuma punya saja berapa menit, selesai, saya lanjut kerja. Jadi saya tidak ada alasan untuk saya tidak ada waktu makan, atau ya kalau memang sampai kita memang tidak ada waktu makan, mau bagaimana ya, itu memang sudah risiko pekerjaan kita, jadi kita harus terima saja juga, jangan kita sampai kepikiran. Tapi ya itu, kalau kita sudah ada waktu makan ya kita harus makan, dan kita tidak boleh sampai berlarut-larut dengan misalnya kebiasaan kita yang malas makan. Jadi itu hal yang sangat mengganggu kesehatan kita. Bagaimana caranya kita makan? Harus teratur, setiap jam sekian, jam sekian. Jadi itu betapa pentingnya kita harus atur jadwal. Dengan mengatur jadwal kita, awal-awal mungkin kita berat ya, tapi kita harus buat sehingga jam istirahat kita cukup, jam doa kita ada, jam makan kita ada, sehingga kita bisa jadi kebiasaan, habit kita, kebiasaan gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat tidak harus yang mahal, ini hal yang simpel dan kita bisa lakukan sehari-hari. Jadi kita bisa lakukan semua ini sehari-hari dan tidak membutuhkan uang yang banyak. Jadi ini hal yang simpel sekali. Dan tidak harus orang yang sibuk sekali, seorang bisnismen atau seorang dokter atau seorang artis atau seorang apa yang memang mereka yang harus buat jadwal. Tidak harus. Jadi pekerjaan apapun kita harus buat. Ibu rumah tangga pun kita yang tidak keluar rumah, kita cuma di rumah saja, kita wajib menulis semuanya. Kita wajib menulis. Nah itu lama-lama setelah 1-2 tahun kemudian itu akan menjadi habit, atau itu akan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, sehingga kita tidak lagi butuh jadwal karena itu sudah ada di otak kita, dan itu kebiasaan kita, kebiasaan hidup sehat ya. Jadi kebiasaan hidup sehat itu kita latih untuk hidup sehat. Jadi kita latih. Awal memang berat karena kita harus
menyesuaikan sesuai tips-tips tadi yang saya bilang ya. Apalagi orang yang kerja lembur, mungkin waktu istirahatnya tidak bisa sampai 4-8 jam, tapi kita harus berusaha keras untuk menjalankan semua yang kita sudah catat, yang kita sudah jadwalkan, sehingga itu 1-2 tahun atau mungkin dalam 1-2 bulan itu sudah menjadi kebiasaan hidup kita, dan kita menjalankannya dengan tanpa lagi harus dicatat-catat ya. Jadi itu sudah kebiasaan sehari-hari kita ya. Mungkin itu hal-hal yang saya bagikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada masukan mungkin bisa tulis di kolom komentar, mungkin saya bisa jelaskan di video-video selanjutnya untuk apa yang dibutuhkan ya, apa yang video apa lagi begitu yang harus saya buat, karena saya buat video sesuai kebutuhan saja ya. Jadi yang saya lihat di lapangan atau yang saya lihat kejadian sehari-hari, atau mungkin yang harus saya bahas yang simpel saja, tidak memakan biaya dan tidak harus baca buku yang tebal-tebal. Jadi ya ini hal-hal yang kita sehari-hari ya. Jadi hal-hal sehari itu menunjang kesehatan kita ya, itu sangat menunjang begitu. Oke, terima kasih karena sudah menonton video YouTube channel saya. Saya sangat senang ya bisa membagikan video ini, karena ini sangat penting menurut saya, dan dari pengalaman kenalan-kenalan saya atau itu suka bertanya, dan memang sangat banyak ya yang kurang bisa tidur dan makan kurang teratur, dan itu memang sangat mengganggu kerjaannya dan fokusnya, dan akhirnya terbengkalai semua pekerjaan. Jadi itu hal-hal yang saya bagikan ini memang sudah saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan ini memang hal yang harus diperbaiki. Jadi tips-tips itu saya buat untuk, tidak ada ya di buku, tidak ada ya, itu cuma ada di YouTube channel saya. Tapi itu sudah yang saya bagikan itu sudah sesuai dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari di kedokteran ya. Jadi memang itu penting, hal-hal yang tadi saya penting dalam mencegah kesehatan tubuh kita dan kesehatan jiwa kita ya. Oke, terima kasih untuk kita semua ya. Jadi dengan tubuh jiwa kita sehat, maka roh kita sehat, sehingga kita bisa tetap mengandalkan Tuhan, dan kita tetap bertakwa sesuai Pancasila, yaitu takwa ya, iman dan ketakwaan ya. Jadi kita memang wajib tubuh, jiwa dan roh kita. Jadi kalau tubuh dan jiwa kita sehat, maka roh kita juga sehat, dan itu akan terpancar dari kehidupan kita sehari-hari. Kita akan tenang dalam menghadapi hidup ini ya, dan sabar dalam menghadapi hidup ini, apalagi di masa-masa sulit yang kita hadapi di saat-saat ini ya. Baik, terima kasih, sekian dari video saya. Jangan lupa ikuti terus semua video-video channel YouTube saya. Tetap belajar untuk sehat ya. Belajar itu tidak harus terbatas umur, dan tidak terbatas dalam dunia pendidikan, dalam kursi bangku sekolah, tapi kita bisa belajar sehari-hari lewat YouTube channel, lewat apa saja yang kita bisa, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bisa kita terima ya, dan kita bisa jalankan ya. Kalau tidak baik, kita tidak bisa terima ya.
Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi.